Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Untuk hari ini kita masih belajar dengan daring atau online ya. Kita belajar di e-learning. Walaupun kita belajar online, semoga tidak menurunkan semangat kalian dalam belajar. Dan marilah kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah perkenalan dan sudah meminta kalian untuk belajar mengenai tentang pola bilangan. Hari ini kita akan belajar pola bilangan. Hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentuknya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Contohnya di sini ada 1, 2, 4, 7, 11, 16, 12. Nah, setelah kita amati dari bilangan-bilangan ini, bahwa dari 1 ke 2 itu selisihnya adalah 1. Jadi ditambah 1. Kemudian 2 ke 4 itu selisihnya adalah 2. Dari 4 ke 7 itu selisihnya 3. Dari 7 ke 11 selisihnya adalah 4. Dari 11 ke 15 selisihnya 5. Dari 16 ke 22 selisihnya 6. Jadi di sini nambahnya yang pertama ditambah 1, kemudian ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, dan ditambah 6. Untuk bilangan yang selanjutnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, setelah kita amati bahwa selisihnya dari 2 ke 4 adalah 2, dari 4 ke 6 itu adalah 2, dari 6 ke 8 itu juga 2, dari 8 ke 10 2, dari 10 ke 12 juga 2, dari 12 ke 14 juga 2. Nah, dari ini disebut juga dengan bilangan genap. Karena di sini kan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya itu merupakan bilangan genap. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Dari sini kita tahu bahwa selisihnya dari 1 ke 3 adalah 2. Dari 3 ke 5 itu juga 2. Dari 5 ke 7 juga 2. Dan seterusnya ini selisihnya 2 semua. Nah, ini disebut dengan bilangan ganjil. Kalau tadi bilangan genap, ini bilangan ganjil karena ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam pola bilangan. Nah, yang pertama pola bilangan itu ada pola bilangan persegi. Pada gambar di sini dapat kita lihat bahwa ini persegi yang jumlahnya 1, kemudian ini persegi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Yang di sini persegi dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini 9. Yang ini ada 16. Setelah kita amati gambar di atas, banyak persegi kecil pada setiap suku merupakan penjumlahan bilangan ganjil. Untuk rumus suku pola ke n pada pola bilangan persegi adalah Pn itu akan sama dengan n kali n sama dengan n kuadrat, sama seperti luas persegi ya. Untuk yang selanjutnya contoh. Tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama.
Nah, ini kita selesaikan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama itu kan ada 1, 3, 5, 7. Untuk contohnya yang pertama, tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Nah, untuk cara menghitungnya itu kan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama yaitu dari 1, 3, 5 sampai 49. Kemudian kita jumlahkan itu kan sama dengan ada 25, jumlahnya 25 kemudian dipangkatkan 2 seperti pada rumus sebelumnya ini ya, bahwa n kali n atau n kuadrat. Nah, di sini n-nya adalah 25. Maka 25 kuadrat sama dengan 625. Jadi, jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama adalah 625. Kemudian untuk contoh yang kedua, jika suku ke n pada pola bilangan persegi adalah 196. Tentukan banyak bilangan atau suku pada pola bilangan tersebut. Nah, kayak tadi bahwa rumusnya untuk mencari jumlah itu akan sama dengan n kuadrat. Di sini jumlahnya itu ada 196, maka kita cari n-nya. Nah, untuk mencari n-nya berarti akar dari 196 itu berapa, atau berapa pangkat kuadrat yang hasilnya adalah 196. Maka n-nya di sini adalah 14. Untuk pola yang kedua yaitu adalah pola bilangan persegi panjang. Seperti pada gambar di sini, ini untuk pola yang ini yang pertama, ini jumlahnya 2. Yang selanjutnya adalah jumlahnya 6. Yang selanjutnya lagi ini ada 12. Yang di sini ada 20. Kemudian hubungan antara urutan suku, banyak noktah dan jumlah seluruh noktah dapat disajikan pada tabel berikut. Untuk yang susunan gambar yang pertama itu jumlah noktahnya ada 2. Nah, jumlahnya itu kan sama dengan 2, ini akan sama dengan 1 dikalikan 2. Kemudian yang kedua gambar yang ini jumlahnya ada 6. Berarti kan yang tadinya cuma 2 ditambah dengan 1, 2, 3, 4. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, 6 di sini ini kan sama dengan 2 dikali dengan 3. Maka sama dengan 6. Untuk gambar yang ketiga itu kan tadinya cuma 2 terus ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 6 ditambah lagi dengan 4 tambah 4 ditambah 6 maka akan sama dengan 12. Nah, 12 itu sama dengan 3 dikali dengan 4. Untuk gambar yang keempat ini jumlahnya ada 20. 20 di sini kan sama dengan tadi 2 ditambah dengan 4 ditambah lagi dengan 6 dan ditambah dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 12 di sini ini akan sama dengan ini panjangnya di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lebarnya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali dengan 5. Nah, dengan demikian untuk suku yang ke n itu akan sama dengan 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 kemudian ditambah 8 sampai ke plus 2n. Maka n kali n plus 1 untuk jumlah seluruh noktahnya. Rumusnya persegi yang pola persegi panjang adalah ini. Nah, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, rumus suku ke n pada pola bilangan persegi panjang adalah Rn itu akan sama dengan n dikalikan dengan n ditambah 1. Untuk yang kedua, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 sampai dengan 2n itu akan sama dengan n dikalikan n plus 1, dengan n adalah bilangan suku ya, bilangan atau suku. Contoh, tentukan jumlah bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai dengan 22 suku. Nah, untuk cara menjawabnya, karena sampai 22 suku maka n-nya sama dengan 22.
Kemudian 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai 22 suku. Kayak seperti tadi kan rumusnya N dikalikan N plus 1. N-nya di sini adalah 22. Kemudian ini 22 ditambah 1 sama dengan 23. Berarti 22 dikali 23 sama dengan 506. Untuk pola yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Coba amati gambar di sini ya. Ini untuk yang pertama noktahnya 1, jumlahnya 1. Yang kedua ada 3. Yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyak noktah pada susunan segitiga di atas membentuk pola bilangan 1, 3, 6, 10. Kemudian selanjutnya lagi kalau ditambah itu 15 yang disebut pola bilangan segitiga. Gambar di atas menunjukkan bahwa merupakan setengah dari pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau kita ini gabung, kita memiliki dua pola segitiga dijadikan satu, ini akan membentuk menjadi pola segi 4. Sehingga diperoleh rumus suku N pada pola bilangan segitiga adalah Tn itu setengah kali N plus 1. Kenapa ada setengahnya? Nah, tadinya kan kalau segi 4 seperti ini. Ini rumusnya N kali N plus 1. Sedangkan kalau segitiga itu sama dengan setengahnya dari yang persegi panjang. Jadi di sini ada setengahnya, setengah kali N dikalikan N plus 1. Kemudian untuk contohnya. Tentukan suku atau pola ke-12 pada pola bilangan segitiga. Nah, karena pola ke-12 maka N-nya adalah 12. Rumusnya tadi adalah Tn itu sama dengan setengah kali N dikalikan N plus 1. T12 karena N-nya 12 maka diganti 12. Setengah kali N-nya 12 kemudian dikalikan 12 ditambah 1. 12 ditambah 1 adalah 13. 13 dikali dengan 12 dibagi 2. Maka ini disederhanakan dulu, 12-nya ini dibagi dengan 2, maka sama dengan 6 dikalikan dengan 13. Jumlahnya sama dengan 78. Jadi suku ke-12 pada pola bilangan segitiga adalah 78. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.